pegawainya 12 juta misalnya, jadi di pasal 7 Undang-Undang Perda nomor 2 ya ada 12 juta, ketemulah NJO PKP atau NJO kerja 133 juta kalikan 0,1. 145 juta ada 145 juta ada di layer pertama ya, ada di pasal pertama tadi dengan tarif 0,1. Ya sudah, dengan spek seperti ini tarif PBB-nya 100. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada NJP bumi, luas bumi 750.000, 750 meski. NJOP-nya pura-pura ini per meternya 1 juta. Ketemulah 750. Ada NJOP bangunan. Nah, ini menarik teman-teman. Kalau kita bicara bumi ya, kita bicara PBB. Kalau kita bicara PBB itu ada 2 kelompok besar. Di SPPT hanya ada 2 tersebut. Bumi dan bangunan saja. Kalau nggak percaya silakan search ya. Hanya ada bumi dan bangunan. Bumi berapa kalikan, bangunan berapa dihitung. Nah, kalau kita bicara bangunan itu tidak mungkin ya kalau kita mempunyai dalam satu komplek bangunan ada bangunan dunia. Kita juga punya taman di situ. Jadi kita juga punya pagar di mana pagar mewah ya, ada konstruksi teknik. Itu perhitungannya sama. Per meternya sama itu nggak mungkin. Seorang appraisal, seorang penilai perusahaan penilai menetapkan bahwa NGO harga per meter bangunan hunian dengan harga per meter taman, taman yang ada yang sudah di aspal atau di paving itu ya kan ada konstruksi teknis dan harga per meter pagar itu sama itu enggak? Bisa saja kan bahannya berbeda. Yang satu semen, yang satu bata, yang satu bata. Makanya untuk menghitung NJOP bangunan, ketika bangunan tersebut ada bangunan hunian, ada bangunan taman, ada bangunan pagar, dihitung part per part dulu, baru nanti totalnya digabung menjadi NJOP bangunan total. Contoh misalnya, ada 3 contoh bangunan hunian. NJOP bangunan ada bangunan hunian, ada bangunan taman, ada bangunan pagar. Hunian contohnya rumah Hindu ya yang ditempati. Luasnya 500 meter persegi, NJOP-nya ini pura-puranya juga 700.000 per meter. Total NJOP bangunan huniannya 375 juta. Bangunan hunian taman luas 100 meter persegi, NJOP per meternya 200.000. Total NJOP tamannya 20 juta. Pagar 200 meter, tinggi 1,5 meter, luas 250 meter, NJOP-nya 93 juta sekian. Ya sudah, ketemulah NJOP bangunan 448 juta sekian. Jadi udah ketemu NJOP bumi, udah ketemu NJOP bangunan total. Angka inilah yang nanti dituangkan dalam SPPT. Di SPPT tidak akan meng-breakdown bangunan, ada bangunan hunian, bangunan taman, bangunan pagar, tidak. Hanya NJOP bangunan saja. Kemudian total dari bumi bangunan 1,2 miliar sekian. Oh, berarti dia ada di layer ketiga. Tarifnya berapa? Tarifnya 0,16. Kemudian kurang dengan NJOP TKP 12 juta, ketemulah 1,2 miliar sekian. Kalikan 0,16 ketemu 1 juta 900. Untuk spek seperti ini PBB-nya sekian. Gampang ya kalau udah sampai satu soal ya. Ini seperti ini Pak, gampang sekali. Oke. Kemudian, nah ini contoh tadi ketika saya punya tanah lebih dari satu dalam satu lokasi, dalam satu kabupaten maksudnya, ini hanya yang mendapatkan NJOP TKP hanya bangunan atau aset yang nilainya terbesar. Contoh, saya punya 2 OP di jalan di kabupaten yang sama ya, OP1, OP2. Di OP1 tanah NJOP cuma 300, bangunan 200 juta, NJOP tanah bangunan 500 juta. Cut di sini dulu. Di OP2 tanah 900 juta, bangunan 5 juta, NJOP TKP total tanah bangunan 1,4 miliar. Berarti di OP2 ini lebih besar dong nilainya. Ini kan satu kabupaten. Karena berada dalam satu kabupaten, maka yang mendapatkan stimulus NJOP TKP hanya yang di OP2. Kurangi 12 juta, dia masuk ke layer ketiga dengan tarif 0,16. Sedangkan di OP1 karena dia lebih kecil dan NJOP TKP sudah diberikan di OP2, ya udah dia tidak mendapatkan NJOP. Langsung 500 kalikan tarif karena 500 di tarif dia termasuk dalam layer pertama ya, lapisan pertama 0,1 ya.
Soal perhitungannya. Yang terakhir dengan P2, nanti kita P3 sedikit aja. Contoh bagaimana menghitung PBB ketika kita bicara apartemen. Kita bicara rumah susun. Apartemen itu bisa jadi dalam satu unit, itu mereka mempunyai satu SPPT. Artinya, contohnya kalau dalam satu apartemen ada 100 unit, berarti kemungkinan ada 100 SPPT. Karena ada 100 pemilik. Bagaimana menghitung per SPPT-nya per unit, Pak? Perhitungan PBB atas rumah susun dan apartemen. Contoh, ada suatu apartemen dengan luas tanah 5.000 meter persegi. NJP-nya 3.100.000, ini pura-puranya sudah ketemu. NJP 3.100.000. Yang kita bayangkan adalah luas tanah atau tanah yang ada di bawah saja. Walaupun dia ada 10 lantai, jangan dihitung tanah tiap lantai. Tanah yang bawah aja. Untuk lapangan parkir, untuk lapangan, mungkin misalnya ada jogging track-nya, ada lapangan basketnya gitu. Jadi luas tanah yang ada di bawah saja. 5.000 meter persegi. Kemudian ada bangunan hunian. Di situ ada bangunan hunian 100 unit. Dengan tipe, kebetulan contoh di sini saya tipekan sama 120. NJP per meter bangunannya 1.200.000. Nah, di bangunan apartemen tersebut juga ada bangunan sarana, di mana bangunan sarana masuk dalam bangunan nanti di PBB. Sekali lagi, saya refresh, di SPT PBB itu hanya ada 2 item, bumi, bangunan saja. Kalau sampai bangunan itu ada berapa item, bangunan hunian, bangunan sarana, bangunan taman, bangunan parkir, bangunan kolam renang, bangunan kamar mandi, ya Pak. Bangunan yang lain misalnya. Ya kan? Ini tetap dihitung part per part. Karena per meternya beda-beda. Bahannya juga beda-beda masalahnya. Gak mungkin bangunan hunian dengan batako, bangunan taman dengan batako juga kan nggak mungkin. Harus dihitung part per part. Kalau sudah ketemu hitungan bagian per bagian, part per partnya, di total menjadi NJP bangunan. Nah, NJP bangunan total tersebut nanti yang dilempar ke SP. Oke ya, bangunan hunian tadi 10 unit, tipe sama 120, NJP 1,2. Kebetulan di apartemen itu ada bangunan sarana, jalan lingkungan, parkir, kolam renang, lift. Untuk jalan lingkungan 300 meter persegi, luasnya NJP 700. Untuk parkir 2.000 meter persegi, NJP 823. Untuk kolam renang 600 meter persegi, NJP 968. Untuk lift 1.500 meter persegi, NJP 968. Sudah nih ya, speknya sudah kita ketahui. Yuk kita hitung PBB untuk 1 unit hunian. Berarti kita akan membuat 100 SPPT karena ada 100 unit. Berapa sih PBB per unitnya? Hitung PBB untuk unit 1 unit hunian. Yang pertama, NJOP tanah seluruhnya. Di total dulu. NJOP tanah seluruhnya, karena nanti total tersebut akan dipecah menjadi per unit. Untuk perhitungan PBB-nya ya. NJOP tanah seluruhnya 15.500.000. 500 juta. Dari mana? Dari 5.000 dikalikan 3 juta 100. Kamu 15.500.000. Untuk NJOP bangunan, kebetulan NJOP bangunan ada 5 ya. Bangunan hunian, jalan lingkungan, tempat parkir, kolam renang. Hunian 14.400.000. Dari mana nih? Dari 100 dikalikan 120, karena tipenya sama ya. Dikalikan NJOP 1,2 juta. Inilah 14 juta. Jalan lingkungan 210 juta dari mana? Dari 300 kalikan 700. Tempat parkir 1,6 miliar dari 2.000 dikalikan 823. Kolam renang 580 juta dari 600 kali 9. Lift 1,4 miliar dari 1.500 meter persegi dikalikan 9. Temulah masing-masing part per part dari bangunan, dari objek bangunan maksudnya. Total NJ bangunan seluruhnya 18.200.800. Dari mana nih? Ya otomatis dari 14 juta dunia ditambah 210 lingkungan.
ditambahan 1,6 tempat parkir dan tambah kolam renang, tambah lift 1,4. Ketemulah 18 miliar sekian. Sudah ketemu dua gelondongan besar. NJOP tanah 15 miliar sekian. NJOP bangunan 18 miliar sekian. Ini nanti yang akan dituangkan dalam SPP. Tetapi permasalahannya kita membicarakan 100 unit. Berarti untuk NJOP tanah per unitnya 120 per 12.000. 120 ini pembilang ya, 12.000 penyebut. 120 per 12.000 dikalikan 15 miliar sekian untuk tanah. Ketemulah NJOP tanah per unit 150. Menarik di sini, ini dari mana Pak? 120 pembilang ini. 120 pembilang dari tipenya. Dan 12.000 penyebut dari tipe dikalikan jumlah unit. Loh, ini berarti cuma diginikan aja Pak. 120 pembilang dicoret, jadi 1, dibayangkan aja ya. Dan yang penyebut 120 coret juga 1 per 100 dong Pak. Ya. Anggap aja NJOP tanah ini kita bagi 100 unit gitu aja. Atau 1 per 100 kali 15 miliar untuk tanah ya. Boleh. Cuman tetap akan saya sampaikan dong caranya gitu materi ini. Yaitu 120 per 12. Loh, ini tipenya sama Pak. Bagaimana kalau tipenya berbeda-beda? Contoh, ada 100 unit nih. Tipe ada 30, ada 20 unit tipe 60 misalnya. Ada 30 unit tipe 9. Ada 50 unit tipe 60. Ya kan? Ada 30 unit tipe 90 misalnya. Yang 20 unit lagi tipe 120. Pecah-pecah tipenya, beda-beda tipenya. Susah ini Pak. Tetap sama. Caranya mungkin dengan sedikit effort ya, ditambahan dengan memposentasekan. Di contoh Excel yang saya kirim ada menghitung PBB dengan tipe yang berbeda. Saya kasih di Excel. Yang saya sudah kirim di WA group. Silakan. Ada tipe 60, tipe 90, tipe 100. Jika tipenya berbeda-beda, tinggal di persentase, nanti gampang lah, pasti teman-teman bisa. Dengan contoh saya bisa. Nah, ini kebetulan contoh yang saya sampaikan tipenya sama semua. Jadi 1 per 100 kali 15 miliar sekian ketemulah NJOP tanah per unitnya 100 juta. NJOP bangunan per unit sama ya, 1 per 100 kali 18 miliar sekian, 182 juta sekian untuk satu unit. Ketemulah NJOP tanah bangunan per unitnya 337 juta. Ya kan? Asumsi NJOP TKP ini slide lama juga, maaf teman-teman. Kalau kita bicarakan Perda Jogja tadi kan 12 juta tuh. Di sini tercatat 10 juta nih. Ya ini contoh di undang-undang saya. Nah, di undang-undang paling rendah. Kurangi 10 juta, nanti kalau ada soal seperti ini, teman-teman ya, kalau ada nih ya, silakan menjawab dengan 12 saya butuhkan, menjawab dengan 10 juga saya butuhkan. Saya gampang lah orangnya. Saya tidak pelit nilai. Tidak pelit nilainya bagus-bagus. NJOP untuk membangun perhitungan PB 327 kalikan 0,1. Kok 0,1 dari mana Pak? Karena 337 juta ini kan di bawah 500 juta tadi di Perda tarif. Demikian teman-teman untuk menghitung apartemen termasuk. Oke ya, dikit. Ini contoh SPPT-nya. Hanya ada 2, bumi bangunan, komplit, ada identity, peta, ada identity pemilik, ada NOP di sini, nomor objek pajak, bahkan kalau ada NPB silakan diisikan. Lagi, hanya ada 2, bumi bangunan. Tidak ada bangunan hunian, bangunan taman, bangunan pagar, tidak ada. Nanti saya sampaikan, dihitung 4 per 4, bagian per bagian, di total jenderal bangunan di 4 di sini. Loh, kalau ada bangunan hunian, taman, pagar tadi gimana Pak? Berarti di luas tidak usah diisi. Di kelas tidak usah diisi. Per meter tidak usah diisi, langsung dijumlah. Kalau sampai SPPT seperti itu, berarti dia memiliki lebih banyak. Oh, di luas tidak di sini. Kosong, strip. Kelas juga strip nih, kosong. Per meter sendiri juga kosong. Tapi di jumlah kok ada. Berarti dia ada lebih dari satu bangunan. Hunian misalnya,
halaman, kemudian pagar, atau mungkin dia punya kolam. Sedikit P3, sebenarnya P3 ini sama ya, menghitungnya ya, tarif rumusnya juga sama, PB sama dengan tarif kali NJOP kurangnya NJOP TKP. Tarif nanti sendiri diatur, tadi sudah ada ya, flat 0,5, NJOP TKP sudah ditentukan tadi ya, maksimal 12 juta, cukup. Nah, bagaimana sih NJOP ditetapkan oleh pemerintah pusat sebenarnya secara ofisial? Hanya itu saja. Kita hanya mempelajari di sini bagaimana pemerintah pusat menetapkan NJOP atau menghitung NJOP pusat, NJOP secara ofisial seperti apa untuk P3. Ini nanti dibaca-baca sendiri ya, tapi sedikit saya sampaikan, ada berapa nanti silakan baca sendiri. Di setiap perkebunan diatur di peraturan DCP 64 ada SE 149 tahun. Yang dimaksud perkebunan adalah OPPBB yang digunakan untuk pengusahaan tanaman perkebunan. Paling sedikit 2 hektar termasuk. Kalau kita bicara perkebunan di tebu misalnya di Jogja itu ada perkebunan tebu. Itu kalau kita memiliki perkebunan tebu di bawah 2 hektar, itu bisa dihitung dengan perhitungan PBB P2 di bawah 2 hektar. Tapi kalau kita punya perkebunan di atas 2 hektar, dihitungnya dengan perhitungan PBB P3. Karena sektor perkebunan masuk P3. Termasuk emplasement. Emplasement adalah tanah kosong biasa sebenarnya. Tanah kosong biasa. Tanah kosong lah. Belum menghasilkan. Tetapi suatu saat di tanah tersebut akan menghasilkan. Gitu. Itu emplasement. Ada H2C-nya. Jadi nanti kalau kita bicara sektor P3 ini, banyak tanah-tanah kosong itu banyak. Ada tanah kosong atau area lain, benar-benar tanah kosong, zong, tidak ada apa-apanya, tapi dimiliki oleh perusahaan P3. Ada areal emplacement namanya. Tanah kosong biasa, dimiliki oleh perusahaan P3, tapi suatu saat di tanah tersebut akan menghasilkan. Ada harapan di situ. Itulah areal emplacement. So, P3, kalau kita bicarakan bagaimana sih pemerintah pusat menetapkan NJOP-nya seperti ini. Perusahaan perkebunan biasanya mereka punya tanah atau areal emplacement, tanah kosong yang itu seperti biasa. Berapa luasnya, kalikan NJOP berdasarkan perhitungan biasa. NJOP tanah biasa. Gitu ya, karena dia belum menghasilkan. Maka NJOP-nya boleh menggunakan NJOP tanah biasa yang sesuai dengan P3. Karena kosong, ya kan? Begitu juga dengan area lain. Dia juga sama, NJOP-nya berapa Pak? Ya, tanah biasa. Tanpa ada rumus-rumus apapun. Berapa per meternya, ya kan? Kemudian, berapa per meter perseginya dikonversi jadi NJOP. Dengan sama seperti perhitungan P2 tadi. Yang menarik ketika tanah tersebut belum produktif dan sudah produktif. Kalau belum produktif, belum panen ini ya, perkebunannya ya, ini pemerintah dalam menentukan NJOP tanahnya, itu dengan NJOP tanah biasa. Ditambah dengan biaya pembukaan lahan. Cost approach, pendekatan biaya. Oh, berarti kalau dia tanah kosong. Belum tanah kosong tersebut ada SPPT. Itu hanya menampilkan tanah kosong biasa ya Pak? Ya. Tetapi ketika nanti NJOP-nya ya, kita bilang. Tapi ketika nanti tanah kosong itu di tanah dan dia proses tumbuh, maka biaya tanam bisa dimasukkan atau bisa diperhitungkan oleh pemerintah pusat untuk menentukan NJOP areal dengan mekanisme pendekatan biaya atau cost. Termasuk ketika sudah panen. Sudah panen berarti ada tambahan cost dong untuk memanen, mereka menggunakan traktor, menggunakan cost yang lain, menambah pegawai untuk panen, menambah buruh untuk panen gitu kan. Mereka juga menetapkan SIT di situ, standar investasi tanaman, ini semua biaya juga. Jadi semua biaya digunakan untuk menentukan areal belum produktif dan areal perkebunan. Kok tidak menggunakan income approach sih Pak? Kan ini panen Pak. Menghasilkan harusnya kan Pak. Dijual dapat uang. Kenapa tidak menggunakan income approach?
Kenapa yang digunakan biaya atau cost? SIT ini juga biaya atau cost approach? Ada tahu? Ini perkebunan. Biasanya kalau kita bicara perkebunan, itu milik perusahaan. Contoh di kami, di Jogja itu ada namanya pabrik gula madu. Mereka punya perkebunan yang salah satunya milik perusahaan madu. Ya udah, ketika panen mau jadi gula dibawa ke panen di produktifan berarti mengeluarkan kos dong, kos untuk memanen, kos untuk mengangkut tebu. Nah, tebu dibawa ke perusahaan gula, dibuat gula. Kesimpulannya apa? Kalau kita bicara perkebunan, dianggap di sini berdasarkan pers sama S ini ya, dianggap di sini masih melalui satu proses sehingga menjadi barang. Jadi yang dijual dan mendapatkan income atau masih melalui satu proses. Makanya yang digunakan masih biaya. Itulah perkebunan. Kehutanan hampir sama ya, kalau kita bicara kehutanan ada beberapa izin itu, ada hak pengelolaan hutan disingkat HPH, ada hak pengelolaan hasil hutan disingkat HPH, nanti ada izin lagi hak pengelolaan hutan tanaman industri. Bersama ya, ada emplasemen, nggak usah kita bahas, sama area lain tanah kosong juga sama. Ada log ponds di sini. Log ponds di definisi ada area perairan tempat penimbunan kayu. Log yards area daratan tempat penimbunan. Kalau yang area daratan mungkin sudah paham ya, darat digunakan untuk menimbun kayu, selesai gitu. Ini air. Bayangkan saja mungkin ada sungai di bendung, tengah-tengahnya buat menimbun kayu biar keras, di Kalimantan banyak. Ini disebut log ponds di PBB. Nah, log ponds karena dia air, ya udah kalikan dengan NJP perairan. Nah, NJP perairan bagaimana caranya? Dengan income dong. Ketika nanti, kalau nggak bisa dihitung tuh, ketika nanti dijual, kayu-kayu yang direndam tadi, mendapat penghasilan ya digunakan, jadi itu yang disebut dengan NJP, income approach. Nah, itu tanah kosong biasa nih ya, tanah kosong semuanya ya. Bagaimana dengan tanah seperti ini, areal belum produktif? Kalau kita bicara areal belum produktif perhutanan, APH dan APH, tanah kosong sebenarnya. Cuma ada tanamannya di situ, ada pohon-pohonnya di situ. Tanah kosong, hanya dianggap saja tanah kosong dengan menghitung NJP-nya sama dengan tanah. Gitu ya. Menariknya ketika kita bicara areal produktif, panen dia, panen dijual. Maka pemerintah menetapkan NJP-nya dengan konstanta 8,5. Ini konstanta ya, angka dari pemerintah ya, nggak usah diubah-ubah. Kalikan habis tahun, hasil bersih tahun. Loh, sudah bicarakan hasil bersih ini. Kalau kita bicara hasil bersih, laba bersih dong. Kalau kita bicara hasil bersih, laba bersih, berarti bicara laporan laba rugi. Ada omset, pendapatan kotor, dikurangi dengan HPT, dikurangi dengan biaya-biaya, ketemu laba. Loh, berarti untuk menghitungan JOP perhutanan tidak lepas dari laporan keuangan dong? Ya. Laporan akuntansi dong? Ya. Hasil bersih tahun digunakan untuk menentukan NJOP area produktif. Perhutanan HPH. Nah itu, berarti menggunakan income. Yang terakhir, tanah industri, Pak, pengelolaan tanah industri, area emplasemen nggak usah kita bahas. Lain tidak ada kita bahas, ya. Ada produktif. Pemerintah menetapkan NJOP-nya dengan NJOP tanah biasa dikurangi dengan seluruh ini SBPHT ini singkatan yang saya paksakan ya. Seluruh biaya pengelolaan hasil tanaman industri. Nah, gitu ya, hasil tanaman. Sudah. Seluruh biaya disingkat SBPHT. Ini cost approach. Cost, Pak. Nggak income kayak tadi, Pak. Kayak ada produktif HPH. Ya kan? HPH kan dia hasil bersih nih, income approach. Ini kenapa dia cost, Pak? Seluruh biaya. Karena dia tanaman industri. Tadi nyambung ke perkebunan tadi. Ini masih melalui satu proses lagi untuk menjadi mebel lain. Meja kayu misalnya, jendela kayu, jadi kursi kayu dikirimkan ke perusahaan furniture. Karena masih melalui satu proses, maka yang dibicarakan baru biaya saja. Nanti kalau tanaman jati ini sudah kayu ini sudah dibawa ke perusahaan furniture, jadi meja kayu, lemari kayu, dijual baru kita bicarakan income. Nah, masih melalui satu proses lagi, maka masih menggunakan apa namanya, cost atau biaya. Silakan nanti baca-baca ya, untuk migas sama kok. Ini hanya ada konstanta, ada apa namanya,
angka kapitalisasi nanti bisa dibaca di SE-nya ini. Saya lampirkan SE-nya. Di googling searching aja ada ini. Silakan, cukup ya untuk PBB P2 dan P3. Ada pertanyaan sebelum kita beralih ke apa namanya, ke BPATB? Silakan dibaca-baca lagi. Nomor saya disimpan juga boleh. Kalau ada pertanyaan, next time, next day, misalnya mau tanya, silakan. WA silakan. Telepon silakan. Main ke Kalibata juga. Cukup ya untuk BBP 2 P3. Saya stop share. Kita sekarang ke BPHT. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selamat datang di self assessment. Saya sampaikan di sini. Hati-hati, kita akan bicara terkait dengan self assessment. Teman-teman sendiri nanti akan menentukan apa namanya, menentukan bagaimana atau besarnya berapa sih BPHTB yang. Tapi sebelum saya ke materi yang Excel tadi saya share lagi karena di situ ada rumusnya. Ada rumusnya itu BPHTB dan ada simulasinya juga. Rumus BPHTB. Nah, sebelum ke rumus, ada simulasi BPHTB ini. Teman-teman semua, saya besarkan ya, saya maximize ya. Kalau kita bicara BPHTB itu mekanisme ini berlaku. Mekanisme yang saya tampilkan ini berlaku. Ya, jadi ketika kita bicara pengalian tanah dan bangunan, itu di PPH itu diatur di PPH pasal 4 ayat 2 final. Di PPH pasal 4 ayat 2 sifatnya final. Jadi kalau ada pengalian tanah dan bangunan, tolong dibayangkan saja dengan mekanisme ini. Itu kalau dia transaksi rupiah atau transaksional rupiah, itu ada penjual, ada pembeli, ya kan? Ada penjual bui bangunan, pasti ada pembeli bui bangunan dong. Ada penjual, ada pembeli. Ini jika ada rupiahnya. Nah, posisi BPHTB itu dia di pembeli. Kenapa? Bayangkan aja nih, pembeli dia yang punya uang. Sorry, penjual dia yang punya tanah. Pembeli dia yang punya uang. Pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Dan tanah beralih haknya ke pembeli. Maka pembeli dia sebagai pemilik baru dari hak tanah tersebut. Maka pembeli yang kedua, pembeli dikenakan bea. Namanya BPHTB. Namanya juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dia berarti mendapatkan hak baru dari tanah tersebut. Good ya? Good, oke. PB dikenakan di pihak pembeli. BPHTB dikenakan di pihak pembeli. BPHTB nanti dikelola oleh Pemda 100%. Tingkat 2. Pemda tingkat 2. Tarifnya 5%. Ya, sampai sini. Sedangkan di penjual, dia yang punya tanah nih tadinya. Sambil minum dulu ya. Aduh. Oke ya, penjual dia melepaskan tanahnya, dia punya tanah, dia melepaskan tanahnya, dan dia mendapatkan uang dari pembeli. Berarti dia mendapatkan penghasilan dong, ya kan? Mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis. Dia sebagai subjek PPH 4 ayat 2. Sebagai subjek PPH 4 ayat 2. PPH otomatis dikelola oleh KPP, kantor pajak, tarifnya 2,5%. Nah, kalau sudah klop dua-duanya ini, BPHTB sudah divalidasi oleh Pemda, PPH 4 ayat 2 atau finalnya sudah divalidasi oleh KPP, maka BPN akan menerbitkan sertifikat dengan nama pembeli atau nama. Saya jamin, kalau salah satu belum valid, dan belum valid ya, kalau salah satu belum validasi, maka apa namanya,
BPN tidak akan menerbitkan sertifikat dengan nama pembeli atau nama. Nah, validasi inilah yang kita sebut dengan official assessment. Mereka, kita di sini, Pemda yang menentukan benar nggak sih BPHTB yang kita KPP dengan validasinya atau official assessment menentukan benar nggak sih PPh final yang dibayarkan atau disetor oleh kita. Secara ketika menghitung BPHTB dan menghitung finalnya, ini self assessment bebas. Per meter mau dibuat 100.000 boleh, 200.000 boleh, 300.000. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Ini ketika paham ya teman-teman ya, mekanisme ini berlaku. Semua pengalihan tanah dan bangunan, termasuk yang non transaksional di bawah. Yang saya tandai. Kalau kita bicara waris, hibah, hibah wasiat, itu nggak ada rupiahnya. Maka di non transaksi rupiah ini, ya hanya ada pemberi dan penerima. Hibah misalnya, saya menyerahkan memberikan tanah pada orang lain, itu namanya hibah. Aktanya juga akta hibah. Berarti saya sebagai pemberi. Pasti ada yang menerima dong. Orang lain tersebut dianggap sebagai penerima. Penerima inilah sebagai subjek BPHT. Karena dia mendapatkan hak baru. Oleh Pemda, tarifnya 5%. Sedangkan si pemberi, ini seolah-olah kalau kita bicara PPh final 4 ayat 2, 4 ayat 2, di Undang-Undang Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh maksud saya, itu di ayat sebelumnya, PPh Pasal 4 ayat 1 disebutkan, ya, di PPh Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa semua pengalihan tanah, bangunan, itu adalah objek 4 ayat 2. Bingung ya? Saya ulangi ya, di PPh Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa semua transaksi pengalihan tanah bangunan itu objek PPh 4 ayat 2. Artinya apa? Termasuk waris, hibah, hibah wasiat, walaupun dia tidak rupiah. Tidak ada rupiahnya. Dianggap sebagai subjek PPh final, dikelola oleh KPP, tarifnya 2. Wah, curang dong Pak. Kalau penjual oke dong, dia dapat rupiah. Kena PPh final, fine. Gak masalah. Pemberi, dia kan nggak ada rupiah. Dia, karena dia masuk dalam kantong 4 ayat 1. Nah, fairnya di sini. DJP fair nih. Kalau transaksi rupiah silakan. Ada satu mekanisme. Namanya SKB. Surat keterangan bebas PPh pasal. Silakan ajukan ke KPP terdekat. Pak, saya ini pemberi. Kami ini waris. Kami ini hibah. Kami ini bawa siap. Nggak ada rupiahnya. Saya pemberi. Tolong Pak, terbitkan SKB PPh 4 final. Kita akan proses nih. Teliti. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Tetap ada penelitian ya. Tetap dilakukan penelitian. Kalau memang selayaknya mendapatkan SKB, maka SKB yang terbit. Kalau SKB terbit, tidak perlu stok 2,5% untuk pemberi pengalihan tanah dan hutan. Cukup fair ya. Ada satu lagi mekanisme. Nah, ketika dua validasi sama dengan jual beli tadi, maka BPN akan memberikan sertifikat dengan itu. Validasi inilah disebut official assessment. Dua-duanya sama. Selama perhitungan PPh final, selama perhitungan BPHTB, self, mau per meternya 100 meter, 100.000, 100 juta, 1 juta, self assessment. Wajib pajak diberi kewenangan sebesar-besarnya untuk menghitung sekitar. Ketika BPHTB sudah dibayar, sudah masuk kas daerah, cut off-nya di situ. Berhentilah self assessment. Maka akan digunakan official atau validasi ini. Akan dilaksanakan official assessment dengan validasi. Nah, makanya ketika saya menjelaskan BPHTB, official assessment-nya, nanti akan saya gabung dengan, karena di official assessment kalau kita bicarakan KUPB ya, itu kan ada keberatan, ada SKPKB, ya kan, di BPHTB juga. Saya gabung nanti dengan BPHTB. Gitu ya, inilah mekanisme yang harus diikuti oleh semua transaksi pengalihan tanah dan bangunan, apapun bentuknya. Saya stop share, yuk kita masuk ke materi. Ini dia materi. Nah, biaya perolehan harta bangunan, selamat datang di BPHTB. Ada beberapa prinsip di sini ketika kita bicara BPHTB.
Ada beberapa prinsip di sini. Sebelum prinsip ada dasar hukum. Dasar hukum di PTB, teman-teman, sama dengan PBB P2 ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pajak daerah dan sekali lagi kita bicara produk yang nantinya outputnya adalah peraturan daerah, maka ketentuan terakhir adalah peraturan daerah yang ditentukan oleh daerah masing-masing. Kebetulan karena UGM Indonesia di Yogyakarta, saya mencontohkan di sini dengan undang-undang atau Perda Jakarta lama, lampau. Karena ini slide lama juga sih, tapi prinsipnya sama. Makanya ada mungkin terbit undang-undang Perda baru, silakan proses saja. Tapi prinsipnya sama. Peraturan daerah nomor kota, daerah kota nomor 8 tahun 2010 tentang BPHT. Di Perda Jogja menerbitkan tahun 2010 yang lalu, Perda nomor. Ini sebagai juknisnya Undang-Undang 28 2009 terkait dengan pajak daerah dan kontribusi. Dasar pungutan BPT nggak usah kita bahas, ini selama aku saja nanti ya. Nah ini prinsip-prinsip yang diatur dalam BPTB sudah sedikit beberapa sesi tadi. Kemudian kewajiban berdasarkan sistem assessment. Kemudian tarif ya, self assessment ya tadi ya, kewajiban wajib pajak diberi kewenangan sebesar-besarnya untuk menghitung BPHTB-nya sendiri. Cut off-nya ketika BPHTB dibayarkan. Sudah dibayarkan, K beralih fungsi menjadi ofisial yang akan dilaksanakan oleh Pemda. Tapi secara ofisial berarti Pemda nanti ketika ada kurang bayar BPHTB bisa menerbitkan SKPK. Jika nanti ada terlambat bayar BPHTB, bisa Pemda juga bisa menerbitkan namanya STP. Makanya nanti ketika nanti official assessment-nya, saya akan menjelaskan saya gabung dengan PPA, SKPKB PPA maupun SKPK STP PPA. Ya. Karena prinsipnya sama dengan PPH PPA. Tarif 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Kemudian NPO PTKP, nilai perolehan objek pajak tindak kena pajak, ditetapkan paling dah ada 2 NPO PTKP. Oh iya, tadi rumusnya belum tadi ya. Rumusnya sama dengan BPHTB, dengan PBB ya. BPHTB sama dengan tarif kali NPOP, daripada buka tadi ya, kali NPOP kurangi NPO PTKP. Tarif kali NPOP kurangi NPO PTKP. Untuk tarif nanti diatur dengan pasal sendiri. Untuk NPO PTKP nanti diatur dengan pasal sendiri. Menariknya kita akan membahas ini bagaimana kita secara self-assessment menetapkan NPOP. Nilai perolehan objek. Itu ya, mau saya balikin lagi ke Excel nanti bolak-balik siang. Sudah siang. Oke, tarif yang NPO PTKP sudah disinggung di sini, ada 2 jenis. Yang pertama saya balik ini ya. NPO PTKP paling rendah 300 juta ketika transaksinya waris di bawah wasiat. Nah, selain waris di bawah wasiat, NPO PTKP-nya 60. Kemudian prinsip yang keempat, pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang dan pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajiban. Ya, nanti ketika kita terlambat bayar, misalnya akan diterbitkan STP. Kalau kita kurang bayar, akan diterbitkan SKPK. Prinsip yang kelima, penerimaan BPTB 100% masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD daerah tingkat 2, kabupaten atau kota. Kemudian prinsip yang terakhir, semua pungutan atas perolehan hak tanah bangunan tersebut ketika dia terkait pungutan di luar Undang-Undang 28 dan tidak diperkenankan. Inilah prinsip-prinsip yang dalam BPH. Sama, ketika kita belajar BPTB, kita akan juga belajar 4 hal. Kita akan belajar subjek pajak, kita akan belajar objek pajak, tarif pajak yang ketiga, yang keempat adalah DPP. Dasar pengenaan pajak atau cara penerimaan pajak. Dalam hal ini adalah DPP-nya adalah NPOP, maaf, nilai perolehan objek pajak. Kita ke objek pajak dulu di pasal 85. Jadi kita bicara objek pajak di sini ada negatif, positif list. Kita sekarang bicara positif list dulu. Ada objek yang dikenakan di BPTB. Ada 2 kelompok besar. Pemilihan hak dan pembelian hak baru. Di pemilihan hak ini ada misalnya nih, objek yang pertama jual beli, tukar menukar, hibah sampai dengan.
Sedangkan di hak baru ada kelanjutan pelepasan hak, ada di luar. Yuk, kita masuk satu-satu untuk objek BPHTB. Yang pertama, jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Di simulasi sudah saya sampaikan tadi. Berarti subjek BPHTB ada di pembeli. Penjual melaksanakan PPh final. Seperti itu. Jual beli adalah objek. Subjeknya di pembeli. Subjek BPHTB di pembeli. Penjual sebagai subjek BPHTB. Gampang ya, simulasi tadi Yang kedua, tukar menukar. Tukar menukar adalah objek BPHTB. Tukar menukar adalah objek BPHTB. Contoh misalnya, ada dua tanah milik si A, milik si B nih tanah. Mereka sepakat untuk tukar menukar, dasarnya win-win solusi. Tidak harus tanah dengan tanah. Mau si A punya tanah kosong, si B tanah bangunan, silakan. Win-win solusi. Yang penting mereka tukar menukar. Suka sangat suka gitu ya. Tukar menukar. Kalau tukar menukar, mekanisme Excel tadi berlaku. Berarti ada pemberi, ada penerima. Karena tukar menukar non transaksi. Si penerima sebagai subjek BPHTB, berarti si A dan si B. Karena mereka menerima semua. Dan juga tukar menukar. Si pemberi juga A dan B. Berarti dua-duanya kena A dan B dong Pak? Iya. Kena PPh dan BPHTB dong. Karena mereka mendapatkan pemberian semua. Dan mereka sebagai mereka sebagai penerima dan mereka sebagai pemberi. Tukar menukar adalah objek BPHTB. Hibah. Ada hibah, ada hibah wasiat. Hibah adalah pemberian tanah dari seseorang kepada orang lain yang memberikan masih hidup, masih sehat. Mekanisme tadi berlaku. Hibah itu non transaksi. Berarti ada pemberi hibah, ada penerima hibah. Penerima hibah sebagai subjek BPHTB, pemberi hibah sebagai subjek BPHTB. Hibah yang memberikan masih hidup. Sedangkan hibah wasiat yang memberi atau si pemberi sudah atau akan meninggal. Sama ya prinsipnya dengan tadi ya, di Excel tadi. Pemberi hibah dia subjek final, penerima hibah wasiat dia subjek BPH. Objek BPHTB berikutnya waris. Waris adalah pemberian tanah dari seseorang kepada ahli waris. Otomatis ahli waris dia sebagai subjek BPHTB. Si pemberi waris sebagai subjek BPH. Berikutnya pemasukan dalam perseroan badan hukum lainnya. Misalnya ada seseorang memberikan aset tanah bangunan untuk kantor CV gitu ya. Jadi aset tanah bangunan tersebut dimasukkan dalam akta pendirian CV. Bahwa modal sudah diterima berupa cash dan berupa aset dari saudara A. Berupa tanah bangunan. Maka ketika aset tadi dialihkan dari si pemberi modal, si A sebagai pemberi modal, ke CV sebagai penerima. Ya udah, CV sebagai subjek BPHTB. Karena dia menerima modal aset tanah bangunan dari si A. Si A sebagai pemberi. Di CV jadi subjek BPHTB, si A jadi subjek BPH. Hanya seperti itu. Objek berikutnya, ini positif list ya teman-teman ya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Ada satu tanah dimiliki oleh 2 orang atau 3 orang, 3 orang misalnya. Satu tanah dimiliki oleh A, B, C. Kebetulan A dia sekarang stay di Paman Sam, Amerika misalnya. Pura-puranya si B sekolah di England, di Inggris sana. Tinggal si C yang ada di Indonesia. Ya sudah, mereka bersepakat pengalihan tanah dari A, B, C ke C. Ya udah, si C sebagai penerima, dia mendapat sebagai subjek BPHTB, si ABC sebagai pemberi, dia sudah subjek PPh. Objek berikutnya, penunjukan pembeli dalam lelang. Pernah nggak ikut sidang lelang? Pasti ada pemenang lelang ya. Ada hakim lelang juga. Ada pengadilan lelang juga. Ketika hakim lelang sudah memutuskan pemenang lelang misalnya adalah si A, ya si A sebagai penerima, dia sebagai subjek BPHTB. Itu aja. Si pemberi atau pembeli lama, dia sebagai subjek BPH. Ini kita bicara. Nah, lelang ini menariknya dianggap sebagai transaksional rupiah. Lelang dianggap sebagai transaksional rupiah.
Karena kalau kita lihat keputusan lelang dulu, sekarang masih ada nggak ya? Dulu ketika kita bicara lelang diumumkan dalam surat kabar dengan satu headline gitu kan, satu lembar itu kan. Telah dilakukan lelang tanah seluas sekian, seharga sekian. Jadi lelang dianggap transaksional rupiah. Karena diumumkan atau diberitahukan besaran rupiah. Jadi si pemenang lelang menjadi subjek BPTB, si pemilik lama menjadi subjek pelaksanaan putusan hakim. Ketika kita bisa sengketa nih ya, dan hakim kadang memutuskan kan pemenang sengketa atas tanah tersebut adalah Tuan A, maka Tuan A sebagai subjek BPTB, sebagai penerima bantuan. Nah, si pemilik lama yang kalah tadi sebagai pemberi sudah jatuh, sudah kalah, gitu. Jadi subjek PPh final lagi. Begitulah aturan dalam 4 ayat 1 undang-undang. Silakan nanti ajukan saja. Ya kan? Nah, putusan pelaksanaan hakim merupakan objek BPHTB. Penggabungan usaha, merger, ada peluang usaha juga. Kalau kita bicara penggabungan usaha, itu ada dua entitas PT nih, PT APTB. Ini dua-duanya masih aktif, dua-duanya masih berproduksi, masih sehat. Nah, kalau misalnya nih, mereka sepakat merger, AB digabung dengan nama B misalnya. Perusahaan baru namanya nanti merger, perusahaan merger nama B misalnya. Maka semua aset yang ada di neraca PTA digabung ke PT. Nah, ketika ada aset di PTA, tadi neraca PTA itu ada aset berupa bumi bangunan, otomatis prinsip tadi berlaku. Ada pengalihan harta, pengalihan hak tanah bangunan dari PTA ke PTB. Berarti PTB sebagai penerima, subjek PTB. PTA sebagai pemberi, subjek PTB. Ini penggabungan usaha, dua-duanya masih aktif, masih berproduksi. Bagaimana kalau peleburan usaha? Peleburan usaha itu salah satu sudah kolaps, PTA, PTB. PTA ini sudah kolaps dia, sudah mau bangkrut, sudah dilikuidasi lah Pak. PTB masih sehat nih, mereka melebur dengan nama baru yaitu PTB. Ketika ada aset-aset dalam PTA berupa bumi bangunan, maka prinsip tadi berlaku. PTA sebagai pemberi melebur dengan PTB, PTB sebagai penerima. PTB sebagai subjek PTB, PTA sebagai subjek PPH. Gitu ya. Ini harus objek pajak untuk peleburan usaha. Berikutnya pemekaran usaha, merger. Kalau kita ekspansi. Kalau kita bicara pemekaran usaha itu sebenarnya contoh ini ya, contoh misalnya saya punya usaha nih, saya punya lahan juga, punya tanah bangunan juga di Surakarta nih. Usaha saya di Jogja sukses, saya buka cabang di Surakarta, cabang 1, Ibnu cabang 1, Ibnu 1 gitu ya. Ya udah, karena saya cabang 1 atau kantor cabang 1 menempati tanah saya yang di Surakarta, maka prinsip tadi berlaku. Saya sebagai pemilik tanah, sebagai pemberi, Ibnu 1 sebagai cabang saya sebagai pemberi. Ya udah, Ibnu 1 jadi subjek BPTB, saya sebagai subjek PPH. Hanya seperti itu. Prinsip tadi di awal Excel saya sampaikan tadi itu berlaku untuk semua pengalihan tanah bangunan. Ketika kita bicara pajak ya, PPh final maupun BPHT. Semua pengalihan bangunan. Nah, pengaruh usaha ini sebenarnya kita bicara ekspansi, itu kalau kita cross check ya teman-teman ya, di NPWP itu 3 digit terakhir itu mengakomodir jumlah cabang kita. 000 terakhir itu. Sampai diakomodir ke cabang yang ke-999, karena 3 digit. Itu aja yang saya jelaskan. Termasuk dengan udah usaha OP. Kalau sampai ada 001, berarti dia punya satu cabang, kalau kita bicara OPPT ya, objek pajak, perhitungan tertentu. Objek pajak pribadi ya. Kalau 002, 2 cabang, 003, 3 cabang, dan termasuk ketika kita bicara istri. 001 dulu. Tapi sekarang kalau istri, kalau nggak salah, 999. Biar dibedakan dengan pemekaran usaha atau cabang. Hadiah undian. Kalau kita bicara hadiah undian, dengan berupa tanah bangunan.
menariknya kalau kita bicara hadiah undian ini ada dua pasal sama. Ada dua penetapan dengan pasal sama maksud saya. Hadiah undian itu di pasal 4 ayat 2 juga. Besarnya 25%. Sedangkan kalau kita bicara hadiah undian yang berupa tanah bangunan, berarti ada aspek PPh pengalihan tanah juga. Di 4 ayat 2 juga. Besarnya 2,5%. Nah, kalau kita bicara hadiah di sini. Jadi kan di awal-awal tadi 2,5% semua ya, itu ya PPh finalnya ya, di pemberi maupun penjual. Kalau kita bicara hadiah undian, itu berarti bukan 2,5. Berarti menggunakan untuk pengalihan tanahnya PPh pasal 4 ayat 2, hadiah undian 25%. Untuk pemberi, untuk penyelenggara. Sedangkan BPH-TPN ini sama, 5% dikelola. Jadi hadiah digunakan, pasal digunakan ada pasal hadiah undian 25%. Kok bukan yang 2,5%, Pak? Iya, itulah curangnya pemerintah. Pada petik ini ya. Mana bisa? Tidak boleh dalam satu pasal itu dua. Nah, masa iya dikenakan hadiah undian 25%, hadiah pengalihan 2,5%. Salah satu saja. Itu aja, teman-teman. Hadiah ketika yang dihadiahkan adalah tanah bangunan, maka prinsip pengalihan tanah tadi berlaku. Si pemenang hadiah dia sebagai subjek, si pemberi hadiah atau penyelenggara dia sebagai subjek. Berikutnya pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak. Saya gabung dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak. Ini terkait dengan pemberian tanah dari negara pada OP atau badan. Jadi kalau pemberian tanah pada OP atau badan, ada yang dengan ketetapan, dengan hitam di atas putih, ada yang tidak dengan hitam di atas putih. Dengan SK, dengan permen, pemberian tanah dari negara. Misalnya nih, ada Mabes memberikan tanah pada prajuritnya karena berprestasi gitu kan, maka Mabes sebagai pemberi, prajuritnya sebagai penerima. Prajurit sebagai subjek BPHTB, Mabes sebagai subjek BPH. Tapi namanya juga Mabes, dia instansi pemerintah, maka di BPSK tadi BPH. Oke, inilah objek BPH. Berikutnya jenis tanah, mungkin sudah sangat familiar ya kalau kita bicara jenis tanah, apalagi dikaitkan dengan sertifikat kepemilikannya, ya mungkin ada sertifikat hak milik, SHM gitu kan, sertifikat HGU atau SHGU, SHGB, sertifikat hak guna. Sudah familiar ya, hak milik, guna usaha, guna bangunan, pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan pengelola. Definisi masing-masing adalah di sini. Hak milik itu ketika kita bicara pengalihan tanah secara transaksi rupiah, jual beli misalnya. Dan ada pengalihan tanah baru dengan SHM. Dan pemiliknya baru, namanya baru, berarti hak milik. Jadi sertifikat yang diterbitkan sertifikat. Hak guna usaha sama, hampir sama dengan hak guna usaha ketika kita menyewa tanah misalnya. Di tengah-tengah digunakan tanah tersebut digunakan untuk kegiatan usaha, kita minta izin ke BPN-nya diberikan sertifikat lagi. Hak guna usaha. Hak guna bangunan hampir sama dengan HGU ya. Ketika kita menyewa tanah, kemudian digunakan atau didirikan tanah di tengah-tengah, didirikan di tengah-tengah tanah tersebut bangunan, kita minta izin ke BPN untuk bangunan tersebut diberikan SHGB. Hak pakai ketika ada konsulat, ada organisasi internasional menggunakan tanah negara, maka izinnya adalah hak pakai. Hak milik atas rumah susun sama seperti PBB rumah susun tadi, hampir sama ya. Artinya semua aset rumah susun seolah-olah menjadi milik atau menjadi hak milik bersama. Maka penghuni rumah susun diberikan sertifikatnya sertifikat milik atas satuan rumah susun. Satuan rumah susun. Nah, yang terakhir nih hak pengelolaan ketika ada BUMD, ada BUMN, ada instansi yang menggunakan tanah negara. Nah, haknya yang diperoleh adalah hak pengelola. Ini adalah jenis-jenis hak. Nah, sekarang kita ke negativis. Tadi udah ya, yang positivis objek tadi hadiah, kemudian waris, juga wasiat, juga semua ya. Itu adalah positivis, objek yang dikenakan BPHTB. Ketika kita sebagai pemberi,
sebagai pembeli ataupun sebagai penerima. Kita subjek BPHT sesuai dengan objek-objek yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan negatif list nih. Objek yang tidak digunakan TB itu apa saja? Yang pertama adalah perwakilan diplomatik. Ada WHO, ada kedutaan besar Australia di Indonesia, dan Indonesia punya kedutaan besar di Australia. Ada azas di Bali. Ketika seperti itu, maka setinggi apapun transaksi bumi, bangunan, seluas apapun transaksi bumi, dibebaskan dari BPHT. Yang kedua, negara untuk kepentingan umum. Ada lapangan, bisa sepak bola, digunakan atau dimiliki tembak. Itu kan luas sekali itu, lapangan. Berapa? Berapa ratus meter? 90 meter ya kalau saya ya. Persegi misalnya. Ini dibebaskan dari BPHT. Karena untuk kepentingan umum. Badan Organisasi Internasional, WHO, FAO, itu ketika dia bertransaksi pengadaan tanah, seluas apapun buminya, tinggi apapun bangunannya, dibebaskan. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum tanpa perubahan nama. Ini ada dua transaksi nih. Orang pribadi atau badan karena konversi hak yang pertama. Yang kedua karena perbuatan hukum. Ini negatif list. Loh, kok bisa Pak? Nanti dijelaskan tersendiri di slide berikut. Yang kelima, wakaf pemberian tanah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, kepentingan umum, wakaf gitu ya. Untuk kuburan misalnya, dibebaskan. Yang terakhir untuk kepentingan ibadah atau wakaf untuk kepentingan ibadah. Seseorang punya tanah, diwakafkan untuk pembangunan gereja, untuk pembuatan katedral, pembangunan masjid, vihara, pura, dibebaskan dari BPHT. Inilah negatif. Yuk, kita jelaskan yang negatif poin 4 ini. Ini ada dua transaksi ya, orang pribadi atau badan, karena konversi hak yang pertama. Dan orang pribadi atau badan karena perbuatan hukum lain tanpa saya ulangi ya. Yang pertama, orang pribadi atau badan karena konversi hak tanpa perubahan nama. Konversi hak tanpa perubahan. Ini dibebaskan. Yang kedua, orang pribadi atau badan karena perbuatan hukum lain tanpa perubahan. Ini juga dibebaskan. Apa sih Pak ini Pak? Kenapa dia kalau bertransaksi dibebaskan? Nah, ini dia. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak tanpa perubahan nama. Keywordnya di konversi hak ini. Yuk, langsung ke contoh aja ya, langsung ke 4 aja biar cepat. Ini nggak usah 5, ini nggak usah dibaca. 2, 3, 4 nggak usah dibaca. Sebagai contoh ada peningkatan hak milik dari HGB menjadi hak milik sepanjang pemilik hak atas tanah tersebut masih tetap sama. SHGB atas nama Ibnu, kemudian tanah bangunan tersebut saya miliki, saya ganti jadi SHM atas nama Ibnu, dibebaskan. Logik ya, logis ya, logis ya, maaf. Logis kan? Contoh misalnya ini kalau salah saya salah ya, maaf ya. Saya kebetulan hidup di kampung ya, bukan itu. Di perumahan itu dulu kalau nggak salah, kita beli Ibnu misalnya, saya beli perumahan misalnya, ini saya nggak paham. Saya beli perumahan itu masih SHGB kalau nggak salah, karena sertifikat masih dipegang oleh developer. Itu nggak sih? Contoh aja nih ya, contoh. Sertifikat dipegang oleh developer, saya beli tanah, beli perumahan 1 unit, saya baru diberikan SHGB sebelum lunas misalnya saya angsur dengan leasing atau dengan bank itu 10 tahun misalnya. Sebelum 10 tahun lunas ini masih SHGB. SHGB atas nama Ibnu. Setelah 10 tahun langsung lunas, saya kontrak atau bikin amar perjanjian baru di mana ya, di notaris mungkin, maka atas perumahan tadi, 1 unit tadi yang saya miliki tadi berubah menjadi SHM atas nama itu. Yang tadinya SHGB karena konversi hak jadi SHM dengan nama yang sama, dibebaskan dari BPHT. Logis ya. Kemudian yang kedua, nah, objek pajak yang diperoleh orang pribadi itu badan karena perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Ini melalui perpanjangan kontrak. Langsung nomor 3 aja contohnya.
Misalnya saja hak guna bangunan HGB yang dimiliki oleh Tuan Ahmad Murba diperoleh 71 tahun 71 dengan kontrak 30 untuk jangka waktu 30 tahun. Sehingga pada 2001 HGB atas nama tersebut berakhir nih. Kontrak ini ya, agar Tuan Ahmad Murba tidak kehilangan hak miliknya atau hak atas tanah tersebut, maka HGB diperpanjang. Beralih melalui perbuatan hukum, datang ke notaris, ada perbuatan hukum. Diperpanjang ke kantor pertanahan, termasuk dengan notaris tadi ya, BPN setempat sepanjang masih atas nama Tuan. Diperpanjang lagi ke BPN dan notaris. Contohnya ini perpanjang 30 tahun lagi sampai 2030. Artinya SHGB yang tadinya atas nama Tuan Ahmad Murba, karena perbuatan hukum perpanjangan kontrak berubah menjadi SHGB masih tetap atas nama Tuan Ahmad Murba tanpa perubahan nama di sini ya, maka ini negatif, dikecualikan dari BPATB. Kesimpulannya apa? Baik konversi atau perubahan nama tadi, baik konversi atau perbuatan hukum tadi, kesimpulannya ketika transaksi atas hak tersebut masih tetap atas nama yang sama, maka dibebaskan. Gak mungkin saya sebagai pemberi, gak mungkin saya sebagai penerima, gak mungkin saya sendiri sebagai penjual, gak mungkin saya sendiri sebagai pembeli. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Ini negatif. Oke, berikutnya tarif. Objek sudah saya jelaskan, tarif sekarang. BPHTB tarifnya adalah 5% di sini. Ya, 5%. Tapi juga degresif dia, diatur di pasal 88 Undang-Undang 28 tahun 2003. Dan untuk Jakarta dengan Perda 8 tadi, nomor 8 tadi, tarifnya ada 5%. Nah, subjek pajak dimanapun berada sama ya, tidak perlu saya jelaskan ya teman-teman ya. Dimanapun berada nih, sama. PPH juga seperti itu, PPN juga seperti itu, PBB juga sama, di BPHTB juga sama. Kalau kita bicara subjek pajak hanya ada dua nih, orang pribadi atau badan. Nah, tadi subjek pajak sudah saya singgung ketika saya menjelaskan objek pajak tadi. Ya, pembeli ya saat jual beli. Atau objeknya tukar menukar, ya siapapun yang menerima tukaran tersebut. Hibah, nah, penerima hibah. Waris, penerima waris, dan seterusnya. Hadiah, penerima hadiah, dan seterusnya. Jadi penerima tadi atau pembeli tadi, mereka sebagai subjek BPATB. Saya refresh lagi nih ya. Nah, sedangkan si penjual atau pemberi, dia sebagai subjek BPATB. Dan nanti kalau misalnya pengen komplain, gunakan atau mekanisme SKB bisa di. Oke, subjek sudah, objek sudah. Tarif juga sudah tadi ya, 5% ya. Sekarang kita ke DPP ya. Tolong mati teman-teman. Ini teman-teman sini menentukan. Kita sendiri yang menentukan secara self-assessment sebelum dibayarkan ke negara. Dengan SSP. Surat setoran pajak daerah. Pak, saya itu mau bertransaksi sebagai pembeli, gimana sih menentukan BPATB seperti ini? Nilai peran objek pajak atau NPOP. NPOP ini adalah jiwanya dari BPATB. Tarif diatur sendiri, NPOP TKP diatur sendiri. Tapi NPOP ini penting sekali. Karena dengan NPOP ini, apa ya, secara assessment, kita diberi keleluasaan nih, menentukan sebenarnya. Tapi di ketentuan juga ada sisi lain untuk cross check, yaitu validasi. Validasi inilah nanti official assessment. Apa artinya di sini? Artinya validasi ini sebagai filter. Benar nggak sih wajib pajak kita itu mendukung dengan seperti halnya dengan PPh PPN. Official itu sebenarnya official assessment itu sebenarnya dia filter. Benar nggak sih wajib pajak itu menerapkan self assessment dengan benar, menghitung pajak dengan benar, bukan mencari kesalahan sebenarnya. Karena memang di sini kita ada koridornya, ada ketentuan, termasuk di BPATB. BPATB itu di setiap kabupaten dia punya semacam mitigasi ya. Daerah-daerah mana yang harga jualnya, harga pasar, daerah-daerah mana yang memang minus di sini, harga jualnya sekitar. Mereka punya parameter. Jadi nanti ketika kita menetapkan BPATB-nya dengan set assessment, itu akan divalidasi, diadu dengan parameter yang dimiliki Pemda. Kalau si
pembeli maupun penerima, dia bisa berdalih, bisa memberikan bukti, bisa membuktikan bahwa harga per meternya atau NPOP-nya sebesar self assessment, Pemda pasti, saya jamin ya, Pemda pasti akan memvalidasi. Kalau kita bisa membuktikan. Secara kalau kita bisa transaksi jual beli misalnya, kita bisa transaksi jual beli itu menurut saya ini pribadi, itu yang tahu hanya 3. Bukan 3 orang, bukan 3 benda, bukan 3 barang. Yang tahu harga sebenarnya hanya 3. Penjual, pembeli, dan Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau kita belanja jual beli, libatkan saksi sebanyak-banyak. Bahkan kalau bisa dituangkan dalam satu berita acara hitam di atas putih seperti itu, mau berapapun saksi pun tidak masalah. Gunanya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa harga per meter yang kita tetapkan secara ofisial, secara observasi memang benar-benar sekian. Karena banyak kasus di situ. Karena BU butuh uang dijual dengan harga di bawah pasar wajar. Karena benar-benar butuh uang. Maaf ini ya, maaf. Karena misalnya nih untuk berobat, untuk sekolah anak, atau mungkin daerah pinggir sungai, ya kan, yang terkikis setiap bulan, setiap tahunnya, takutnya seperti itu, maka dijual murah. Itu harganya di bawah harga pasar, di atas pasar, harga pasar, pasti di bawah harga pasar. Nah, Pemda punya parameter harga pasar di daerah itu sekian. Kenapa Anda menjual? Kenapa Anda membeli dengan harga di bawah itu? Kalau kita bisa membuktikan, fine, Pemda akan validasi. Bagaimana sekarang menentukan NPOP secara selektif? Ada sebenarnya 4 cara di sini. Ada 4 cara. Saya sebut dulu ya. Pertama harga transaksi, cara yang pertama. Cara yang kedua dengan nilai pasar. Cara yang ketiga dengan apabila NPOP tidak diketahui. Lihat ya, ini pointer saya. Cara yang terakhir, apabila NPOP lebih rendah dari. Jadi sebenarnya ada 4 cara ini. Yang pertama, harga transaksi. Sebenarnya nggak usah saya jelaskan, itu sudah paham nih. Jual beli, penunjukan lelang itu ada rupiahnya, ada duitnya. Kalau ada duitnya, ya harga transaksi itulah NPOP, selesai. Saya jual tanah 100 juta, luas 100 meter persegi, per meternya 1 juta. Harga 100 juta nih. Ya udah, pembeli 100 juta itulah NPOP, selesai. Gampang kalau transaksi. Masalahnya bagaimana kalau bukan transaksi rupiah? Contoh misalnya, tukar menukar hibah waris. Ya gunakan nilai pasar. Contoh misalnya, saya memberikan tanah pada adik saya, adik kandung misalnya. Adik, si A namanya. Jadi, kamu saya kasih 1 bidang tanah. Karena saya kaya raya, karena saya punya berapa bidang, saya kasih 1 tanah. Oh, alhamdulillah mas. Yuk kita ke notaris untuk buat akta hibah. Akta hibah jadi, adik saya kebetulan ikut brevet ini. Mas, aku bisa ngitung per meternya mas. Dari mana? Dari nilai pasar. Caranya gimana, Dik? Aku tanya tetangga sebelah, berapa sih sebenarnya harga per meter di sini? Ya random aja mas, 5-10 random. Sampling 5-10. Di sebelah selatan saya tanyain, sebelah samping, sebelah utara, sebelah barat. Per meternya beda-beda mas. Saya jumlah, rata-rata. Oh ternyata nilai pasar di sekitar situ. Rata-rata ya, kalau kita bicara nilai pasar, rata-rata ya harga rata-rata. Harga rata-rata atau nilai pasar di situ adalah 1 juta mas. Wah betul deh, itu nilai pasar deh. Kalikan 100 meter persegi tanah saya beli. 100 juta. 100 juta itulah NPOP. Hampir sama dengan PBB tadi ya, dengan perbandingan. Cuma kalau PBB tadi dia OP yang jenis. Kali yang penting nilai pasar saja. Nilai pasar tanah di sini berapa sih? Ya sebenarnya hampir sama sih. Nilai pasar tanah dan bangunan di sini berapa? Tapi prinsip yang saya tekankan di sini adalah nilai pasar. Dengan membuat sampling, menghitung dan membuat estimasi berapa harga atau nilai pasar sekitar. Itu cara yang kedua. Ketika non transaksional rupiah, waris, hibah wasiat, hibah tadi, hadiah, tukar menukar, penggabungan usaha, caranya seperti itu, nilai pasar. Oke ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, jika membaca seperti ini, ada 2 kalimat sebenarnya, ada garis miring di sini. Lihat pointer saya ini ya. Jika NPOP tidak diketahui, gunakan NJOP ini ya.
Soalnya ya, ini membaca ada jikanya sebenarnya. Jika NPOP tidak diketahui, gunakan NJOP BPB. Kok bisa, Pak? Saya menghibahkan tanah pada adik saya. Tadi, itu di tengah hutan lindung. Di contoh-contoh ekstrim aja ya. Lucu aja. Di tengah hutan lindung. Adik saya seneng nih. Nah, luas 100 meter persegi, per meternya nggak tahu, karena hibah. Yang saya berikan. Ya sudah, adik saya bingung nih, Mas. Aku mau cari nilai pasar, nggak bisa. Tanya kiri kanan dong, di sini hutan lindung semua. Aku kayak siapa? Ya sudah, kalau kita tidak tahu harga nilai pasar di situ berapa, anggap aja NPOP tidak ketahui. NPOP tidak tahu gitu aja ya. Maka silakan gunakan NJOP. Karena setiap tanah bangunan di seluruh Indonesia itu pasti ada SPPT PPP. Pasti ada SPPT. Gunakan NJOP. Saya ulang lagi, jika NPOP tidak diketahui, silahkan gunakan NJOP. Contoh tadi saya sampaikan. Dia tidak bisa menemukan nilai pasar. Itu ya, karena tanah yang saya berikan di tengah hutan lindung. Ini contoh lucu aja nih, tapi contoh yang lain saya susah soalnya. Tanah yang saya berikan di tengah hutan lindung. Menggunakan nilai pasar dia tidak bisa. Cara yang terakhir, ini cara yang bisa meng-skip semuanya. Bisa menghapuskan semuanya dari nilai pasar maupun dari transaksi. Cara yang terakhir adalah membacanya seperti ini. Jika NPOP lebih rendah dari NJOP, maka gunakan NJOP. Ini bisa men-skip, bisa menghapus nilai pasar, bisa menghapus harga transaksi. Apa kesimpulannya? Kalau kita mau bertransaksi, apapun bentuknya ya, mau transaksi rupiah atau non transaksi, maka lihat dulu NJOP per meternya atau per meter dengan NJOP-nya. Kalau sampai kita menetapkan harga transaksi atau nilai pasarnya di bawah NJOP, terlalu sekali. Kok bisa bilang gitu, Pak? Saya jelaskan sedikit ya. NJOP itu sebenarnya teman-teman, walaupun tadi di awal PBB ada konversi ya, itu Pemda punya WSD ya, wisdom ya. NJOP itu kan terkait dengan perpajakan ya, terkait dengan PBB ya. PBB itu nggak bisa kita pungkiri, pasti akan membebani masyarakat. Nggak bisa kita pungkiri. Saya sebagai orang pajak sendiri, kalau kita bicara pajak, PBB, PTB gitu ya, pasti ya sedikit dipaksakan, iuran yang sedikit dipaksakan gitu kan. Ya otomatis itu menjadi beban. Lagi ini PBB, kita bicara PBB. Pemda dalam menetapkan NJOP PBB sebenarnya ini di bawah pasar wajar. Salang ya, Pemda dia punya kebijakan. Penetapan NJOP itu dibuat sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, itu di bawah harga pasar. Apa? Dia apa? Ya tadi saya sampaikan, karena NJOP ini dia pajak terkait dengan PBB. Sebisa mungkin bupati wali kota meringankan dong masyarakat. Maka NJOP ditetapkan di bawah pasar wajar dengan kebijakan tadi. Ketika nanti kita menetapkan BPATP-nya atau mungkin menetapkan nilai belinya itu di bawah nilai pasar, ya sudah terlalu sekali. Maka di-cut di sini di pasal 87 untuk BPATP. Setiap pembelian ya, pembelian dan pemberian itu untuk menetapkan NPOP-nya sampai di bawah NJOP, ya maaf. Mana lebih tinggi? NPOP atau NJOP? Kalau lebih tinggi NPOP, silakan digunakan. Tapi kalau lebih tinggi NJOP, gunakan NJOP. Karena tadi saya sampaikan, NJOP itu dibuat, didesain sebenarnya mungkin di bawah. Lebih kecil dari itu. Karena NJOP terkait dengan pajak. Beban. Itu teman-teman ada 4 cara. Ya, harga transaksi, nilai pasar. Kemudian jika NPOP tidak diketahui, gunakan NJOP. Yang terakhir, jika NPOP lebih rendah dari NJOP, gunakan NJOP. Itu saja. Lagi, ketika kita mau bertransaksi, ketika kita mau menentukan nilai pasar, lihat dulu SPPT-nya ya, teman-teman ya. Jangan sampai kita menetapkan harga per meternya di bawah. Itu dasar pengenaan di pasal 87 Undang-Undang PDAD.
Nah, kemudian NPWP sudah, kemudian kita ke NPWP-TKP, hampir sama dengan NPWP-TKP, sama ya, bahkan sama dengan NJOP-TKP, sama juga dengan PTKP analoginya. Ini adalah batasan di mana NPOP kita ketika di bawah NPWP-TKP free BPH. Berapa besarnya? Di awal juga saya sampaikan ada 2 NPOP-TKP di sini berdasarkan Undang-Undang PDRD ya, di pasal 87 dan pasal 87. Yang pertama, NPOP-TKP paling rendah 300 juta, besar sekali. Di undang-undang aja udah menyebut paling rendah 300 juta. Ini udah besar ya. Jadi mungkin base-nya, dasarnya, kenapa 300 juta ini terkait dengan transaksi waris di bawah. Saya juga pernah minta petunjuk dari mentor-mentor saya dulu, Pak, kenapa sih kalau kita bicara waris, kita bicara hibah wasiat itu dispesialkan di PBB, dispesialkan juga di BPTB. Karena waris hibah wasiat itu kita bicara orang yang sudah atau akan meninggal dunia, dispesialkan di sini. Makanya kalau kita bicara waris hibah wasiat pasti banyak stimulus, termasuk NPOP-TKP ini yang paling rendah. Jadi 300 juta yang pertama ketika transaksinya waris hibah wasiat. Silahkan nikmati NPOP-TKP. Tapi ada satu syarat lagi. Yang pertama tadi waris hibah wasiat. Syarat yang kedua adalah untuk transaksi waris hibah wasiat bagi orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau ke bawah suami istri. Ternyata yang boleh menikmati NPOP-TKP 3 juta. Yang pertama adalah transaksi waris hibah wasiat. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melakukan waris hibah wasiat dari orang tua kandung kepada anak kandung saja, atau anak kandung kepada orang tua kandung saja, atau suami kepada istri saja. Hanya 3 itu aja yang boleh menikmati stimulus 3. Bagaimana kalau paman pada ponakan? Tidak boleh. Itu bukan 1 derajat. Kakek kepada cucu itu 2 derajat, Bang. Atau cucu pada kakek itu juga 2 derajat ke atas. Yang boleh cuma tadi ya, anak kandung, orang tua pada anak kandung pada orang tua kandung, termasuk suami pada istri. Yang boleh menikmati stimulus NPOP-TKP. Sisanya silahkan gunakan atau nikmati NPOP-TKP 60. Transaksi jual beli, hibah biasa, waris biasa misalnya, lemburan usaha, penggabungan usaha, paling dah 60 juta ini. Ini bahasa Undang-Undang 28. Kemudian di floor di Kepemda masing-masing, Pemda silahkan terbitkan perda masing-masing terkait NPOP-TKP dengan batasan A paling dah 300 juta dan B paling dah 60 juta ini. Tidak boleh kurang dari ini. Lebih silahkan. Ya, itulah NPOP-TKP. Nah, kebetulan di Jakarta ini lama juga NPOP-TKP 1 kota Madia 4 kabupaten sama ini ya. Waris 3 juta, hibah waris hibah wasiat yang 1 derajat ke atas ke bawah 3 juta, yang lainnya 60 juta. Tidak boleh lebih tinggi nih ya. Tadi filosofinya tadi teman-teman. Kalau sampai NPOP-TKP maupun PTKP itu dinaikkan, ya otomatis potensial loss dong. Berbanding terbalik dengan pajak. Maka penerimaan akan lebih kecil. Makanya Pemda tidak gegabah nih meletakkan PTKP tidak. Bisa mungkin malah sama ya dengan undang-undang ya. Dia tidak terlalu tinggi potensial loss. Karena terkait dengan pendapatan asli daerah. Kalau kita bicara BPATB maupun BPATB. Kalau kita bicara masalah PTKP ya PPA pasal 2 itu tergerus potensial loss-nya di situ. Nah, kebetulan kemudian sudah ya semua hampir objek sudah, subjek sudah, NPOP sudah tadi ya, tarif juga sudah, NPOP sudah. Sekarang kita ke cara perhitungan yang sudah saya sampaikan di Excel tadi, BPHTB dengan tarif kali NPOP kurang dengan NPOP-TKP, atau bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan, ya udah BPHTB sama dengan tarif kali NJOP dikali NPOP-TKP. Ini ketika kita menetapkan NPOP-nya di bawah NJOP.
Nah, ini soal perhitungannya. Pada 8 Juni tahun 2014, Tuan Budi membeli tanah yang terletak di Kelurahan Maguwo dari Nona Ani. Dengan nilai perolehan objek pajaknya atau NPWP-nya 160. Berarti harga jualnya, harga belinya 160. Sedangkan NJOP TKP-nya 150. Itu berarti ini ya, Tuan Budi membelinya dengan harga yang betul ya, yang benar ya, karena dia di atas NJOP TKP. Di atas NJOP ya, 160 itu. NPOP 150 juta adalah NJOP. NJOP TKP-nya 60 juta, tinggal di saja 160 kurangi 60 tambah 100, tarifnya 5% tadi kan, 5 juta. Ini ketika transaksi jual beli. Ketika transaksi bawah waris, ya seperti ini. Ini anggap saja sudah 1 derajat sesuai ya, bawah. Pada tahun 2015, Tuan C mewariskan tanah sebidang tanah dan bangunan pada ahli warisnya Tuan CC. Tuan CC. NJOP yang digunakan sebagai dasar pengambilan biaya dalam 400 juta. Ini kenapa ujuk-ujuk NJP, Pak? Ya mungkin karena Tuan C tidak bisa menentukan. Ya mungkin ya, contoh saja ini ya. NJOP tidak bisa ditentukan oleh Tuan CC, maka Tuan CC menggunakan, NPOP tidak bisa ditentukan oleh Tuan CC, maka Tuan CC menggunakan NJOP. NPWP TKP-nya karena ini transaksi waris, dan C ke CC juga 1 derajat ke bawah, NJOP TKP 300 juta. Ya. NPOP 400 juta, kurang NPWP TKP 300 juta, NPOP kena pajak 100 juta, kalikan, nah ini intinya. Ini slide saya buat tahun 2016 atau 2015 saya lupa. Di tahun itu ada Perda Yogyakarta terkait dengan pemberian stimulus atau diskon untuk BPHT waris cukup dibayarkan 50%-nya saja. Tahun 2015 atau 2016 saya lupa. Jangan lupa, 17 mungkin ya, ketika buat slide. Ini jadi 2,5% ini 50% kali 5%. Tarif aslinya kan 5% untuk BPHTB. Tapi di saat saya buat slide, ada perda, ada diskon 50%. 50% kali 5% jadi 2,5%. Nanti teman-teman ya, ini kondisional ya, kondisional saja. Kalau memang ada soal seperti ini, yang jawab 2,5 saya betulkan, yang jawab 5% juga saya betulkan. Fair orangnya. Oke ya, karena ini slide juga, kalau saya buat ganti, sama saja. Karena perda sekarang pun juga menyitir perda yang lama. Gitu ya, jadi makanya ini perda lama mau dibuat berapa kali perda pun, dalam tiap tahun 2 kali perda pun, tetap ketentuannya seperti itu. Undang-undang yang digunakan juga masih undang-undang PDRD 28 tahun 2009. Kecuali undang-undang ganti nanti. Saya ganti slide. PDRD ganti, saya ganti slide. Tapi berhubung sama ya sudah. Mau perda dibuat berapa kali ya ketentuannya sama sekali itu. PB sama dengan tarif kurangi NJP kali NJP kurangi NJP TKP. BPTB sama dengan tarif kali NPOP kurangi NPOP. Itu ya, nanti kalau ada soal seperti ini, mau 2,5, mau 5% saya betul. Yang penting teman-teman paham saja. Saya lebih menghargai proses dari proses. Oh ini paham nih. Oh pada saat menjawab ngantuk. Jawaban salah, proses betul ya saya betul. Gitu ya. Kan ujiannya malam ya nanti kan. Kalau nggak salah ujian malam ya. Oke, itu contohnya. Kalau udah sampai contoh gampang ya. Inilah BPHTB. Subjek sudah, objek sudah, tarif sudah, DPP sudah. Cara perhitungan sudah saya sampaikan semua. Dan cukup gampang juga ya. Silahkan manfaatkan cara ini, self assessment ini, tapi hati-hati. Self assessment tidak 100%, masih ada nanti namanya official assessment. Cut off-nya kapan? Cut off-nya ketika BPHTB dibayar. Nah, kalau dibayarkan, official berlaku. Ada penagihan persis ya. Kalau kita bicara BPHTB secara official, itu persis seperti PPAPPN, persis seperti KPP. Ada penagihan. Nanti Pemda boleh menerbitkan STP, surat tayang pajak. Pemda bisa menerbitkan SKPKB. Pemda bisa menerbitkan SKPL. Persis seperti PPAPPN. Tarifnya sama, 2%. Makanya saya gabung nanti. Di PPAPPN juga saya seperti itu. Walaupun teman-teman sudah mendapatkan KUPB ya, nggak masalah. Kita refresh lagi. Yuk. Nah ini saat pajak terutang, ini terkait dengan STP. Kalau sampai jatuh tempo ini terlambat, lewat 1 hari, lewat 1 jam, apalagi 1 bulan, ya udah, siap-siap saja akan menerima STP, surat tagihan pajak dari Pemda. Berapa tarifnya? 2% tiap. Maksimal 24
bulan atau 24 kali 2, 48%. Maksimal 48% atau 24 bulan. Untuk jual beli, tukar menukar, hibah sampai dengan hadiah, ya apa namanya? Cut off date-nya gitu ya. Sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta AJB, akta jual beli, tertanggal 28 Oktober 2023 ya, hari ini ya misalnya. Ya sudah, hari ini harus dibayar nih di PTP-nya. Oleh pembeli harus dibayar. Kalau sampai dibayarkan besok, ya STP 2%. Dibayarkan tanggal 29. Dibayarkan bulan Januari, ya tinggal kalikan 2 saja. Februari kalikan 3, terlambat 3. Dan seterusnya. Lelang dan hakim, putusan hakim sejak tanggal penunjukan lelang dan putusan bahwa pemenang lelang, bahwa pemenang sengketa adalah Tuan A tertanggal 28. Di amarnya seperti itu ya. Ya udah 28 ini si pemenang lelang, si pemenang sengketa harus membayar sebagai penerima barang. Kalau sampai lewat, ya konsekuensi mengikuti. Jadi kalau kita bicara pajak, PPHTB, PPH PPN, kita bicara konsekuensi sebenarnya. Boleh nggak sih Pak PPH PPN di PTB nggak saya bayar? Boleh saja misalnya. Silakan, tapi konsekuensi akan mengikuti kita saja. Jadi kita bicara pajak itu konsekuensi. Ya, terlambat STP 2 bulan, 2% tiap bulan, kalikan keterlambatan maksimal 24. Kemudian hibah wasiat warisan, ini yang menarik, sejak tanggal pendaftaran hak ke BP, ke notaris. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan kalau kita bicara hibah wasiat, warisan, itu kita bisa lakukan sudah atau akan meninggal dunia. Mungkin yang mendaftarkan itu adalah si pemberi. Maka cut off date-nya sejak tanggal pendaftaran. Belum tanggal pendaftaran hak, lewat, harus dibayarkan BPHT. Kemudian terakhir, pemberian hak baru, ini baru ya bukan hak, sebagai pemerintahan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Ini ketika ada pemberian tanah dari negara kepada OP Badan Tanah. Ini sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan. Misalnya ada Mabes TNI memberikan tanah pada salah seorang prajuritnya. Mereka mengeluarkan SK Mabes TNI misalnya, tanggal 28 Oktober 2020. Jadi dah si prajurit, karena dia sebagai pemberi, karena dia sebagai penerima, dia harus membayarkan di PTB sebelum 28 ini lewat. Nah, cut off date-nya. Si Mabes, karena dia instansi pemerintah, ya dibebaskan dari PPh final. Tidak perlu menyetor PPh final 42. Ini saat pajak utang atau apa namanya, terkait atau bersinggungan dengan sanksi. Sanksi keterlambatan bayar ya teman-teman, itu ditagih dengan STP. Ulangi, sanksi keterlambatan bayar itu ditagih dengan STP. Sedangkan sanksi kekurangan bayar ditagih dengan SKPK. Banyak yang salah, beberapa wajib pajak itu masih bingung. Pak, bedanya STP dan SKPKB apa? Ya STP itu kan untuk keterlambatan bayar aja. Nah kalau SKP untuk keterlambatan, untuk kekurangan bayar. Oh gitu ya Pak. Nah kalau kurang bayarnya itu ditagih dengan SKPKB dan dia terlambat, ya otomatis di SKPKB ada pokok, ada sanksi. Sanksinya itu yang mengakomodir keterlambatannya. Oh berarti sanksinya nanti 2% tiap iya. Oke ya, jadi untuk keterlambatan atau saat pajak utang ini bersinggungan dengan keterlambatan pembayaran, kemungkinan akan diterbitkan produk namanya surat tagihan pajak. Nah di STP ini karena dia pajak daerah, STPD ya, biasanya STP ya, ini ditambah lagi STPD, surat tagihan pajak. Ini pembayaran dilakukan di kantor pos atau di BUMN atau di BUMD terdaftar dengan menggunakan namanya SSPD, surat setoran pajak. Kalau dulu di pajak sebelum ada kode billing, ID billing, itu menggunakan SSP ya teman-teman ya, dengan akun pajak ya. Misalnya nih PP 21 yang 41121, kode jenis pajaknya, KJS-nya ya 100 dan lain-lain, PPN juga 41121. Itu dengan SSP dulu. Paper, ya kan? Kita beli 4 lembar, bisa ada karbonase gitu kan, tulis manual atau diketik silakan. Dibayarkan di bawah kantor pos atau bank persepsi terdekat, dibayarkan itu dulu ya dengan SSP. Sekarang dengan kode billing, paperless, dengan online, itu kan bisa membuat sendiri, bikin masukin PP, bla bla bla, tulis kode mapnya untuk membayar apa.
Kalau 21 ya 41121, KJS-nya berapa? 100, 104, 102 dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tinggal dibawa ke bank, apa namanya kode billingnya tadi, kode billing aja 16 digit kalau nggak salah ya, 16 digit, angka saja bawa ke bank, bank tinggal masukin kode billing, muncul, oh Bapak harus bayar 1 juta, kita bayar selesai. Itu dengan paperless ya. Di Pemda, di BPHTB itu masih menggunakan SSPD, surat setoran pajak ya. Itu nggak salah masih paper. Tidak diperjualbebaskan, beda dengan SPP yang dulu. SPP yang dulu kan dijual di kaki 5 pun ada itu SSP. Ya kan? Dulu ya, di kaki 5 aja ada. Di warung-warung kecil ada, Pak, beli SSP ada, Mas. Mau berapa? Bendel. Ada. Kalau SSPD sejak dulu tidak. Kelihatannya SSPD ini disediakan atau hanya ada tersedia di DPKAD Pemda, Dinas Pendapatan DPKAD, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Hanya di bisa dibuat di DPKAD. Silakan nanti main-main ke DPKAD, minta aja. Seperti apa sih itu? Dibayarkan dengan SSPD ke kantor pos atau bank persepsi operasional. Kalau sudah dibayar, sudah self assessment. Kita tinggal H2C. BPHTB yang kita tetapkan salah satu tadi, benar enggak ya? Kita hanya harapan. Takut gitu ya, karena setelah ini akan ada namanya official. Bagaimana Pemda jika mendapati ada kurang bayar BPHT? Tidak serta-merta langsung menagih ke BP, harus tagih dengan produk, dan produk tersebut harus didahului dengan pemeriksaan. Tidak boleh tidak. Atau kalau saya balik, kita lakukan pemeriksaan, nanti terbit produk. Harus terbit produk. Apa pemeriksaan produknya nanti? Ya bisa 4 SKP. Kalau kita bicara hasil pemeriksaan, ada 4 SKP. Apa saja? SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambah. Yang ketiga SKPN, surat ketetapan pajak ini. Yang keempat SKBL, surat ketetapan pajak lebih. Mbak Uli rasain kalau nggak salah. Ayo silakan, Mike. Halo. Silakan, Mbak Uli ya. Rasain ya. Open mic aja. Saya belum mendengar suaranya. Halo. Mbak Lili. Silakan. Silakan Mbak Lili. Langsung open mic aja. Langsung unmute. Mbak Lili Wijaya dari tadi nih. Atau ya udah, saya lanjut aja ya. Nanti kalau mau bertanya langsung aja open mic atau unmute boleh. Saya lanjutkan lagi. Apa namanya? Setiap pemeriksaan itu harus keluar produk 4 SKP tadi. Di BPHTB juga sama. Jika memang ada kurang bayar dan sudah dilaksanakan dan pemeriksaan, ya mau nggak mau SKP akan terbit. Bagaimana penerbitan SKP? Yuk kita belajar bersama. Kita simulasi sama seperti PPHPN. Yuk kita simulasi. Silakan ke Pak Tong, kita main-main saja. Silakan Mbak Lili. Jadi muncul ya. Masih dengar suara saya teman-teman ya? Masih Bapak. Masih Pak. Mbak Lili jadi ASN. Silakan ya, nanti kalau mau open mic silakan atau mungkin unmute ya. Oke, yuk kita siapkan kertas putih, siapkan pensil atau pen boleh, atau pena silakan. Kita main-main. Kita simulasi yuk, bagaimana sih APKB BPHT itu tadi. Tanggal 28 Oktober hari ini terjadi transaksi jual beli. Dengan yang dilaksanakan si pembeli adalah Tuan X, Tuan X adalah pembeli. Tuan X pada tanggal 28, anggap aja tanggal 28 Oktober 2023 ini Tuan X membayarkan BPHTB 5 juta. Tuan X tanggal 28 Oktober membayar BPHTB 5 juta dari hasil transaksi jual beli sebelumnya. Yang perlu saya tekankan adalah BPHTB yang dibayarkan 5 juta. 28 Oktober. Saya redam aja. 23 Maret 2024. 23 Maret 2024.
diterbitkan SKPKB. Ini random ya, saya nggak itu ya, nggak ada pegangan apa-apa. 23 Maret diterbitkan SKPKB 2024. SKPKB sebelumnya pasti dilewati dengan pemeriksaan, teman. Tidak boleh SKPKB tanpa ada proses pemeriksaan ataupun penelitian. Nah, dalam pemeriksaan sebelum menerbit SKPKB tadi, itu pasti diawali pemeriksaan, nanti di materi pemeriksaan ada nih. Pemeriksaan itu pasti diawali dengan namanya penerbitan SP2, surat perintah pemeriksaan. Di materi pemeriksaan ada nih. Kalau belum ya, tanyakan aja kalau mau tanya. SP2 itu harus terbit, wajib terbit dan wajib disampaikan langsung nih. Langsung ini sangat fatal ini. Kalau tidak kalau via pos bahaya, via kurir bahaya, harus langsung. Dan bisa juga fax. Kalau kita sama-sama standby. Boleh fax, malah boleh fax itu. Tapi kalau kurir, pos dilarang, harus langsung diterima wajib pajak. Agar apa? Agar wajib pajak paham, wajib pajak tahu kalau dia lagi diperiksa dengan diterbitkan SP2, surat perintah. Ini awal mula administrasi pemeriksaan berlangsung. SP2 ini. Kalau SP2 diterima Tuan X, Tuan X, Anda kami periksa. Karena kami mengindikasikan bahwa Anda mungkin kurang bayar BPHT. Tadi yang dibayar berapa? Tuan X 5 juta ya. Pak, ini 5 juta dari mana? Udah nggak usah kita bahas. Yang penting dia bayar BPHT. Anda kami indikasikan kurang bayar BPHT. Akhirnya berjalannya waktu, selang waktu sebelum SKPKB terbit, Tuan X datang ke Pemda untuk melakukan konseling, debat, fight di situ, berkelahi di situ kan, ya. Debat, bla bla bla, adu data, Tuan X punya data, Pemda punya data, ada juga data pihak ketiga. Data. Akhirnya pada saat pembayaran, Tuan X mengakui bahwa seharusnya yang BPTB yang harus dia setor, ini ya Tuan X mengakui ya, bahwa seharusnya BPHTB yang harus dia setor adalah 6 juta rupiah, bukan 5 juta. Maka Pemda berkesimpulan, oke, kita terbitkan SKPKB tanggal 23 Maret 2024. Di mana di SKPKB, silakan googling searching kalau pengen tahu, KPKB itu hanya ada 2 item di situ. Ada pokok pajak, ada sanksi pajak. Pokok pajak digunakan untuk menagih kekurang bayarannya. Sanksi pajak digunakan untuk menagih ketika dia ada keterlambatan bayar. Sanksi 2% tadi. Jadi komplit ini SKPKB ini komplit. Ada pokok pajak, ada sanksi. Oke ya. Udah tanggal 23 Maret 2024 terbit SKPKB. Di mana SKPKB tersebut menagih kurang bayar BPHTB-nya yang harusnya 6 juta. Tapi sudah dibayarkan oleh Tuan X 5 juta. Berarti pokoknya berapa di SKPKB? 1 juta. Itu contoh aja ya. SKPKB terbit dengan pokok 1 juta. Karena seharusnya BPHTB yang disetor adalah bukan ini. Pokok 1 juta ini. Sanksinya berapa ini yang menarik? Yuk kita hitung. Seharusnya BPHTB 6 juta tadi itu dibayarkan oleh Tuan X seharusnya ya di tanggal 28 Oktober ini. Itu yang benar. Kalau Tuan X membayar BPHTB-nya 6 juta di tanggal 28 ini, tidak akan terbit SKPKB. Banyak seperti itu ya. Tapi berhubung Tuan X hanya membayar 5 juta. Sedangkan yang 1 juta dipaksa dengan menerbitkan SKPKB pokok 1 juta. Ya udah. Maka sanksi akan mengikuti. Konsekuensi akan mengikuti. Berapa sanksinya? 28 Oktober, 28 November, 2%, 1 bulan dulu ya, 1 bulan. November, Desember 28, 2, Januari 3, Februari 4, Maret 5. Maret itu sampai tanggal 28 kan, itu 5 bulannya. Tetapi 1 hari masuk 1 bulan hitungannya. Berarti 5 bulan. Walaupun diterbitkan SKPKB-nya tanggal 23 sebelum 28. Tetap masuk bulan kelima maksud saya. 5 bulan kali 2%, 10%. Kalikan 1 juta. 100 ribu. Berarti SKPKB yang terbit di tanggal 23 Maret 2024, pokok 1 juta, sanksi 100 ribu. 1 juta 100. Itulah cara penerbitan SKPKB di BPHTB termasuk di BPH PPN juga. Jadi yang patut kita garis bawahi sebenarnya
pada saat pembayaran awal sebelum terlambat itu harus benar-benar self assessment itu betul. Pembayaran pajaknya betul. Kalau sampai pembayaran pajak itu masih ada kurang bayar, berarti something wrong ya. Itu bisa ditagih dengan macam-macam. Dengan SP2DK dia bayar langsung, atau dengan pemeriksaan penelitian dia bayar dengan SKPK. Sanksinya sama. Kalau dengan bayar dengan SP2DK surat cinta dari AR gitu kan, kita bayar tanpa pemeriksaan, sanksinya nanti AR menerbitkan STP. Sama sih jatuhnya. Atau mungkin kita dipaksa untuk naik pemeriksaan, tanda petik ya, maaf ya, tanda petik dipaksa untuk naik pemeriksaan, terbit SKPKB, di SKPKB malah mengakomodir dua-duanya. Pokok sanksi. AR tidak perlu menerbitkan STP. Oke, itulah SKPKB. Nah, SKPKB ini teman-teman itu ada daluarsanya dalam waktu 5 tahun. Artinya, untuk tahun pajak ini 2023, untuk BPHTB 2023, itu nanti terakhir diterbitkan SKPKB-nya 2028. 5 tahun ke belakang. 2029 sudah tidak bisa lagi nih pembayaran BPHTB diutak-utak. Tidak pemutihan. Sama halnya kalau saya balik ke belakang. Di tahun 2023 ini, kita sudah tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan tahun pajak 2017. Itu kalau saya balik ke belakang. Ya, sekarang jangka waktunya 5 tahun. Nah, bunga yang tadi di SKPKB itu kan 2% tiap bulan, maksimal 24 bulan. Atau 48%. 2 kali 24 kan 40. Artinya kalau nanti SKPKB terbitnya 2 tahun ke belakang, ya sanksinya maksimal. Sanksinya cuma 48%. Kalau diterbitkan 3 tahun lagi, ya 48%. Diterbitkan 4 tahun lagi, tetap 48%. Karena 24 bulan ini maksimal. Itulah SKPKB. Untuk menagih pajak tidak atau kurang. Oke ya, lanjut ya. Sekarang kita ke SKPKBT. Nah, ini kalau kita bicara SKPKBT itu pasti didahului dengan SKPKB. Tidak bisa SKPKBT itu ujuk-ujuk terbit itu nggak bisa. Ini harus didahului dengan SKPKB. Harus didahului dengan SKPKB. Karena ini SKPKBT bisa dianggap SKPKB kedua. Makanya di ketentuan disebut dengan tambahan. Ngerinya, saya bahasa ngerinya, kita bicara ngerinya dulu. Kalau sampai terbit SKPKBT ini berarti dia ada indikasi penggelapan. Ada indikasi penyelewengan, bisa nanti dinaikkan jadi penyidikan, bisa nanti P21 bisa dinaikkan ke kejaksaan, bisa dipidana, bisa dipenjara. Sudah dipenjara plus disuruh membayar sanksinya lagi di SKPKBT. Jadi SKPKBT ini kalau sampai terbit, saya pribadi menyampaikan ini terlalu sekali. Nggak bisa di-close di SKPKB ini terlalu sekali. Artinya masih ada disembunyikan. Makanya di sini kita sebut novum. Novum kalau ada yang kuliah di hukum, ada data baru ya. Kok ada data baru sih? Secara SKPKB sudah terbit. Kan berarti memang disembunyikan data baru. Data baru biasanya dari luar kan. Nah, di novum ini di Direktorat Pajak, di DJP, kita sering menyingkatnya dengan IDLP. Informasi, data, laporan pengaduan. Surat kaleng misalnya. Surat tanpa alamat misalnya. Itu IDLP. Ada saksi, ada voice, gitu ya. Ada BA, orang lain ya, data, informasi itu masuk IDLP, informasi, data, laporan. Kalau teman-teman main ke KPP bicara IDLP, itu udah gawat. IDLP nanti bisa lari ke penyidikan. Coba aja, kalau sudah familiar dengan AL, Pak, IDLP itu apa sih? Wah, itu usulan ketika kita mengindikasikan bahwa wajib pajak melakukan penggelapan, bahwa wajib pajak menyembunyikan omsetnya, bahwa wajib pajak meninggikan biayanya gitu. Bahasa-bahasa seperti itulah kalau terkait dengan IDLP. Karena dia bisa kita bisa terkait novum. Nah, kita kembali ke SKPKBT. SKPKBT ini telah dilakukan penelitian SKPKB. Ya, setelah dilakukan penelitian SKPKB. Suatu saat ada seseorang datang ke Pemda. Datang ke Pemda, kemudian dia bicara seperti ini di Pemda. Pak Pemda, Bu Pemda. Kemarin menerbitkan SKPKB atas Tuan X atas pembayaran di BHTB ya? Betul, Pak. SKPKB-nya 1 juta ya? Betul, Pak. Pak Pemda, Bu Pemda salah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa transaksi
pengalihan tanah bangunan tersebut seharusnya BPHTB-nya 7 juta. Ini dia yang ngomong ya, ini contoh saja. Dia ngomong. Akhirnya orang Pemda tersebut, "Bapak, kita terbitkan berita acara berani, BA berarti berita acara, berani." Dia berani tanda tangan berita acara di atas kertas. Bahwa benar data, bahwa benar Tuan X seharusnya menyetorkan BPHTB-nya di atas menteri. BA ini jadi novum. Berita acara orang tersebut jadi novum. Oh, ini ada data baru. Ya, wah ini apa namanya Tuan X dalam tanda kurang ajar. Kita udah sampai periksa, udah apa namanya SKPK terbit, kok masih ada novum, ada berita acara lagi di atas materai lagi. Gitu. Ini novum. Akhirnya bikin SP2 lagi, dilakukan pemeriksaan lagi, dan saya random nih, tanggal 9 Juli 2024 terbit, yang 9 ya, yang angkanya 3 aja ya, biar ingat. 3 Juli 2024 terbit SKPKPD. 3 Juli 2024 terbit SKPKPD. Ya, 3 Juli 2024. Ini random saya nggak ada catatan. 3 Juli 2024 terbit SKPKPD. Setelah terbit SP2, Tuan X kita panggil, pembahasan, konseling, bla bla bla, fight, tidak bisa mengelak Tuan X. Nih, kami ada novum berita acara. Bapak kenal dengan yang tanda tangan ini? Saya kenal Pak. Dia tangan kanan saya, misalnya seperti itu ya. Dia tangan kanan saya. Akhirnya Tuan X mengakui, saya salah. Harusnya BPHTB yang setor 7 juta. Maka dengan selesainya pembahasan tadi, diterbitkan SKPKB tadi tanggal berapa? 3 Juli 2024 dengan pokok dan sanksi. SKPKB itu juga ada pokok sanksi. Tapi sanksi di sini, di SKPKB ini adalah sanksi kenaikan 100%. Bukan sanksi 2% ya bulan. Langsung 100%. 2 kali lipatnya. Kalau tadi ya BPHTB yang harus disetor adalah 7 juta. Secara Tuan X sudah bayar 5 juta di awal, 28 Oktober. Yang 6 juta atau yang selisih 1 juta sudah ditagih dengan SKPKB. Jadi di pokok SKPKB tinggal 1, karena 7 juta yang ditagih ya. Plus kenaikan 100%, 1 juta juga. Total 2 juta. Itulah SKPKB. Tapi tunggu dulu. Di sini ada nih, kecuali BP melapor sebelum pemeriksaan. Karena Tuan X didatangkannya atau didatangnya ke Pemda dari SP2, maka kenaikan 100% ini terbit. Kecuali, nah tadi berapa tadi SKPKB-nya 2 juta ya, pokok 1 juta, kenaikan 100% 1 juta, SKPKB 2 juta. Case close. Kecuali Tuan X sebelum SP2, taruhlah SP2, nggak usah bahas tanggal ya. Kecuali Tuan X sebelum SP2 pemeriksaan SKPKB terbit, datang ke Pemda. Mengakui kesalahannya. Sebelum orang tadi datang, dia datang duluan. Datang Pemda, mengakui nih, Pak Pemda, Bu Pemda. Saya kok nggak bisa tidur ya, karena saya merasa saya itu salah. Kenapa Tuan X? Seharusnya SKPKB kemarin bukan menagih 6 juta BPHTB saya, tapi harusnya 7 juta Pak. Kenapa? Ini loh Pak, saya itu sebenarnya saya itu beli segini gitu ya. Oke. Karena memang ada kurang bayar 1 juta, tidak serta-merta langsung bayar ya, teman-teman, harus dengan produk. Makanya produknya namanya SKPKB tadi, ditagih pokoknya 1 juta, tapi berhubung Tuan X melapor sebelum membeli.